Yo minasan, kali ini gua bakal ngebahas Tensei Shitara Slam Data Ken dari light novel volume 7. Oke, biar nggak kelamaan kita langsung aja cerot ke filmnya. Laples kembali ke markas tempat Badut berkumpul. Laples menceritakan tentang kematian Clayman kepada mereka. Yuki menyesal dan berkata jika ini semua adalah kesalahannya karena meremehkan Demon Lord hingga membuat Clayman mati. Laples bilang jika kematian Clayman adalah karena murni kebodohannya yang terlalu percaya diri. Mendengar ucapan Laples, Footman merasa tersinggung dan langsung emosi. Footman menonjok Laples untuk meluapkan kekesalan pada dirinya. Kazarem menghentikan pertarungan mereka. Kazarem berkata kepada Laples untuk tidak usah berpura-pura tidak peduli kepada Clayman. Laples mengatakan jika dia belum mengetahui siapa yang membunuh Clayman. Laples berkata jika dia telah mengalahkan Roy Valentine. Laples menganggap jika dia lagi hoki melihat celah untuk mengambil jantung Roy Valentine dan membunuhnya. Padahal kekuatan Roy seimbang dengan Kazarem dulu. Di obrolan itu, mereka membahas markas Clayman yang telah diinvasi oleh Rimuru. Mereka memutar otak dan berbagi pendapat untuk memulai langkah selanjutnya demi rencana mereka. Karena mereka tahu jika harta berjibun-jibun Clayman telah dirampas oleh Rimuru. Yuki sebagai pemimpin mereka sedikit agak kesal karena semua rencananya gagal. Yuki akhirnya merencanakan sesuatu. Sementara di Walpurgis hanya ada Rimuru, Guy, Milim, Dino, Ramirez, dan Jakrul. Sedangkan Ruminas dan Leon cabut duluan karena pengen makan seblak. Semua Demon Lord yang masih di Walpurgis berpesta ria. Pesta selesai dan Rimuru balik ke Tempest. Seperti biasa, kedatangan Rimuru disambut hangat oleh para bawahannya. Diablo menghampiri Rimuru dan mengatakan jika dia mengetahui semua yang terjadi di Walpurgis. Dan ternyata pelakunya adalah Veldora. Veldora ngasih tahu Diablo apa yang terjadi saat baku hantam di Walpurgis itu. Alasan kenapa Veldora mau ngasih tahu karena Diablo memberikan iming-iming memberikan 3 makanan pencuci mulut. Dalam suatu ruangan, Rimuru bertanya pada Diablo tentang 3 sandera dari negara Falmouth. Diablo berkata jika para sandera telah menjadi sasaran kemarahan Sion dan menjadi gumpalan daging. Dalam peristiwa itu, Sion mencoba skill cooknya pada mereka bertiga. Dan tentunya Sion memotong-motong tubuh dan daging mereka. Tapi mereka nggak mati meskipun dipotong berkat skill milik Sion. Melihat hal tersebut, Diablo nggak mau dong balikin mereka dalam bentuk seperti itu. Diablo mencoba mengembalikan bentuk fisik para sandera dari negara Falmouth. Dan Diablo berhasil mengembalikan bentuk fisik Raihem dan Raizen. Tapi Raja Falmouth masih dalam keadaan tidak seperti manusia, atau dengan kata lain masih tidak berbentuk manusia. Mereka bertiga pun bersumpah setia kepada Diablo. Diablo tidak bodoh, diam-diam dia memasang skill pada mereka. Jaga-jaga jika mereka berkhianat, maka Diablo akan seketika mengetahui pengkhianatan mereka. Mereka bertiga pun kembali ke negara Falmouth. Para bangsawan, para menteri dari negara Falmouth kaget melihat keadaan raja mereka yang tidak rupa manusia. Diketahui, diam-diam Diablo juga telah membuat koneksi dengan beberapa para bangsawan di Falmouth. Dan itu semua berkat dari Fuse. Untuk menenangkan keributan di kerajaan Falmouth, Razen berkata kepada para bangsawan jika dia bisa selamat karena berkat Yomu yang mau bernegosiasi dengan Rimuru. Razen tidak bilang jika yang telah ngebantai pasukan mereka adalah Rimuru. Razen hanya cerita jika semua pasukan tiba-tiba menghilang dan tanpa diketahui mereka, Veldora bangkit. Razen melanjutkan dongengnya jika Yomu akan datang untuk menyembuhkan raja. Seketika setelah mendengar dongeng dari Razen, semua bangsawan terdiam. Yang ada di benak dan pikiran mereka adalah menghilangnya semua pasukan adalah untuk kebangkitan Veldora. Gak lama, Yomu dan kawan-kawan serta Diablo datang ke istana negara Falmouth. Melihat penampilan Yomu, mereka akhirnya tidak percaya dengan dongeng yang telah diucapkan Razen. Dan terjadilah keributan lagi. Raihem menenangkan suasana istana yang lagi panas-panasnya. Raihem mendongengkan kepada para bangsawan dan berkata jika saat pertarungan antara Falmouth dan Tempest terjadi pertarungan sengit. Kekacauan itu membuat Veldora bangkit. Veldora memusnahkan semua yang ada di hadapannya. Dan yang selamat hanyalah Razen, Raihem, dan Raja. Itu pun berkat kedatangan Rimuru. Tapi di situ Rimuru tidak bertarung melawan Veldora. Rimuru meminta bantuan Dryad sebagai penerjemah untuk berbicara dengan Veldora, sehingga amarah Veldora mereda. Diketahui Dryad mempunyai bahaya tingkat A, dan Dryad adalah orang yang dipercaya Veldora untuk menjaga tanah miliknya saat dia tertidur. Dongeng yang diraci Raihem sukses besar dan membuat semua bangsawan percaya dibuatnya. Giliran Yomu datang. Yomu berkata
Jika saat dia ngebantai Orslor, itulah awal bertemunya dirinya dengan Rimuru. Yomu ingin melanjutkan dongengnya, tapi tiba-tiba ada bangsawan yang bernama Carlos. Carlos menghentikan dongeng Yomu dan berkata, jika Yomu adalah rakyat jelata yang gak layak untuk ikut rapat. Lebih parahnya lagi, Carlos mulai menjelek-jelekkan Rimuru. Padahal di situ ada Diablo yang sangat menyegani dan mengagumi Rimuru. Diablo sebenarnya nggak tahan dan ingin ngebunuh bangsawan itu. Tapi Diablo ingat dengan perintah yang Rimuru percayakan pada dirinya, dan itu membuatnya tenang kembali. Melihat istana kembali ribut, Razen mencoba menenangkan para bangsawan dengan dongengnya. Razen berkata saat Veldora memihak Tempest, kesempatan menang Falmouth hanyalah 0%, dan akhirnya mereka bertiga yaitu Razen, Raihem, dan Raja ditangkap oleh Rimuru. Mereka diselamatkan oleh Yomu. Yomu mencoba bernegosiasi dengan Rimuru. Dalam negosiasi tersebut, Yomu berhasil mengambil hati Rimuru, dan akhirnya mereka bertiga pun bebas. Razen melanjutkan lagi, jika kondisi Raja disebabkan karena terkena kutukan saat perang, dan Yomu membawa obat penawar untuk kondisi Raja yang sekarang. Dongeng Razen pun didukung oleh para bangsawan yang telah bekerja sama dengan Diablo untuk meyakinkan para bangsawan lainnya. Mereka berpikir, jika di Tempest ada Veldora, alangkah baiknya jika mereka tidak memusuhi Tempest dan lebih memikirkan untuk bekerja sama dengan Tempest. Lihat reaksi para bangsawan yang agak tenang, Diablo memperkenalkan dirinya kepada mereka. Diablo berkata akan menyembuhkan keadaan Raja seperti sedia kala. Segelintir orang-orang kuat dari Falmouth mengetahui jika Diablo bukanlah iblis kaleng-kaleng. Diablo mengambil ramuan yang dibawa Yomu dan menuangkan ramuan itu ke tubuh Raja, dan Raja pun kembali seperti sedia kala. Sebenarnya ramuan itu tidak bisa menyembuhkan Raja, tapi itu hanyalah akal-akalan Diablo. Dan sebenarnya Diablo menggunakan kekuatannya sendiri. Lihat hal ajaib di luar akal yang gak ngotak. Para bangsawan kaget. Akhirnya mereka penasaran dengan ramuan yang Diablo pakai untuk menyembuhkan Raja. Diablo menjelaskan jika ramuan itu hanya diproduksi di Tempest, dan itu bernama Full Poison. Diablo berkata jika ramuan ini hanya bisa didapatkan jika mereka beraliansi dengan Tempest. Sedangkan Raja yang disembuhkan Diablo mengucapkan terima kasih dan mengakui kehebatan kekuatan kengerian negara Tempest. Diablo melanjutkan pidatonya jika Rimuru akan mengadakan perdamaian dengan negara Falmouth, tapi dengan syarat mereka harus memilih salah satu dari apa yang Rimuru tulis dalam surat yang telah ditulis Paduka Rimuru. Pilihan pertama, Raja mundur dan mengganti semua kerugian akibat perang konyol mereka. Pilihan kedua, Falmouth akan menjadi negara yang akan dikuasai Tempest. Pilihan ketiga, melanjutkan perang. Diablo berkata kepada mereka, jika mereka tidak bisa menentukan ketiga pilihan tersebut dalam jangka waktu 1 minggu, maka otomatis pilihan jatuh pada nomor ketiga, yaitu perang habis-habisan. Setelah menjelaskan surat tersebut, Diablo pergi. Para bangsawan Falmouth akhirnya mengadakan rapat. Di dalam rapat, Raja angkat suara dan berkata jika dia mau menjadi negara yang dikuasai bawahan budak dalam naungan negara Tempest. Seorang Raja Falmouth yang terkenal arogan tiba-tiba meminta maaf kepada rakyatnya atas keputusan egoisnya menyerang Tempest. Raja menganggap meskipun di bawah perintah Tempest, rakyatnya akan bahagia dan aman dari segala macam bahaya, karena Raja telah melihat langsung jika Tempest adalah negara yang luar biasa. Oke, segitu aja dari episode kali ini. Nantikan di next konten. Arigatou minasan.